Sesampainya di rumah, Pak Dadang merasa sakit di kemaluannya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Pak Dadang pun berpikir sederhana. Halah, paling sakit biasa, besok toh juga sembuh, pikirnya dalam hati. Akibat kencing sembarangan. Ini adalah kisah mistis seorang tukang beca yang kemaluannya pernah disentil makhluk halus karena kencing sembarangan di balik pohon. Pukul 6 pagi itu Pak Dadang beraktivitas seperti biasa. Mandi, sarapan, dan berangkat bekerja, menggulung pedal beca peninggalan orang tuanya. Pak Dadang bekerja sebagai penarik beca pariwisata di sebuah tempat wisata di kota Kudus. Hari itu Pak Dadang sangat sibuk sekali karena terminal tempat Pak Dadang mangkal sedang dibanjiri peziarah dari berbagai kota. Semangat Pak Dadang semakin membara bila peziarah sedang banyak-banyaknya, karena pendapatan Pak Dadang juga semakin banyak. Apalagi jika penumpangnya para wanita cantik. Tentu saja jiwa muda Pak Dadang seperti bangkit kembali. Pukul 4 sore, karena sudah lelah dan pegal-pegal, Pak Dadang memutuskan untuk pulang karena bau badan dan matahari juga sangat pekat menempel di badannya. Saat itu pukul 4 sore, sudah sangat sore untuknya. Biasanya Pak Dadang pulang lebih awal. Entah karena apa, dia memutuskan untuk pulang sedikit lebih sore hari ini. Tapi di tengah jalan, ketika sedang mau pulang, tiba-tiba Pak Dadang ingin buang air kecil. Setelah tengok-tengok melihat keadaan sekitar yang masih ramai kendaraan lalu lalang, maka diputuskanlah untuk menahan panggilan alam itu sedikit lagi untuk dibuang di rumah. Tapi karena Pak Dadang sudah tidak tahan lagi, dengan sangat terpaksa, akhirnya dibelokkannya beca itu ke arah perkebunan tebu, dan dia pun lari ke arah pohon besar untuk buang air kecil. Ketika tengah asik buang air kecil, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek yang menepuk pundaknya. "Jangan kencing di situ!" ucap sang kakek yang entah dari mana datangnya. Karena kaget dan terkejut melihat kakek yang menepuk pundaknya, Pak Dadang pun langsung kabur ketakutan menuju ke arah becanya. Dengan tatapan marah, kakek-kakek itu terus memandangi Pak Dadang yang lari ketakutan. Setelah kejadian di kebun tebu, sesampainya di rumah, Pak Dadang merasa sakit di kemaluannya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Pak Dadang pun berpikir sederhana. Halah, paling sakit biasa, besok toh juga sembuh, pikirnya dalam hati. Tapi ketika malam tiba, kemaluan Pak Dadang membesar dan sangat sakit. Sepanjang malam dihabiskan Pak Dadang terus meringis kesakitan. Bukan hanya Pak Dadang yang merasakan gelisah, istri Pak Dadang pun juga sama gelisahnya melihat keadaan suaminya yang terus mengeluh kesakitan. Karena tidak tega melihat keadaan suaminya, istri Pak Dadang langsung meminta tolong kepada kerabatnya. Akhirnya ada seorang kerabat yang menawarkan bantuan untuk membawa Pak Dadang ke rumah orang pintar yang terkenal bisa menyembuhkan penyakit-penyakit aneh seperti ini. Tanpa pikir panjang, keesokan harinya Pak Dadang pun langsung dibawa ke rumah orang pintar itu. Sesampainya di sana, orang pintar itu langsung bertanya kepada Pak Dadang. "Kemarin siang kamu kencing di mana?" ujarnya. Pak
Dadang pun merasa kaget mendengar pertanyaan orang pintar itu. Dan dengan jawaban pelan, Pak Dadang menceritakan semua kronologi kejadian saat itu. Bapak ini kemaluannya disentil makhluk halus, penunggu pohon besar itu. Lain kali jangan kencing sembarangan lagi, karena kita tidak tahu kita kencing di pohon atau rumah makhluk lain, ujar orang pintar itu. Dan diambilkannya sebotol air dan bungkusan yang entah apa isinya. Nanti airnya diminum, terus bungkusannya ditumbuk dan dioleskan ke kemaluan Bapak. Insya Allah besok sudah bisa sembuh, jawabnya lagi. Setelah mendapatkan pengobatan, Pak Dadang dan rombongannya pulang ke rumah dan segera meminum air yang tadi diberikan orang pintar itu, serta ditumbuhkannya bungkusan itu sampai halus dan dioleskan ke tempat yang sakit oleh istrinya. Setelah malam yang panjang dan merasakan sakit yang luar biasa, keesokan harinya keadaan Pak Dadang pun mulai membaik dan berangsur sembuh. Setelah kejadian itu, Pak Dadang trauma dan tidak pernah kencing sembarangan lagi.